Ya, langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui Zoom di pagi hari ini dengan Bapak Gema Guyardi selaku Presiden Direktur Astronaci Internasional. Pak Gema, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Pak Wayong, luar biasa. Luar biasa. Pak Gema, ini kita pantau indeks harga saham gabungan kemarin ditutup menguat begitu ya, beserta sejumlah emiten yang menjadi pendorong. Saya ingin ke IHSG-nya terlebih dahulu Pak Gema, dengan naik lebih dari 1%. Apa yang kemudian bisa kita cermati? Apakah laju kenaikannya masih akan berlanjut atau masih akan tertahan? Selamat pagi pemirsa, saya Gema Guyardi dari Astronaci. Kalau Anda melihat episode sebelumnya bersama IDX Channel, kita sudah gambarin ya di awal tahun outlook indeks kita itu berada di dalam trend bullish wave 5 rally, dan ini merupakan sebuah fase konsolidasi di mana dengan adanya konsolidasi membentuk sebuah base formation atau sideways yang cukup panjang ini nantinya akan berujung dengan major bullish trend, dan kita ini sekarang lagi terakumulasi persiapan untuk mencapai level 7 ribuan. Jadi ini adalah satu momen di mana kita sedang menghadapi sebuah market yang terkonsolidasi, mengumpulkan apakah itu nanti harga-harga di bawah atau mungkin sekarang dari beberapa saham itu dikolek untuk para big fund atau smart money ini bisa mengangkat semuanya nanti mencapai 7.100. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang benar-benar adalah buy on weakness, dan dengan posisi matahari saat ini sudah berada di Aquarius sampai nanti masuk Aries, statistically membuktikan bahwa mostly itu akan bull, dan kalau misalnya bulan Januari ini kemarin tidak crash, berarti nanti ini akan terus berlanjut sampai di bulan Juli. Jadi kurang lebih di rentang Juli Agustus itu baru nanti akan terjadi resisten yang sangat besar di mana kejatuhan harga itu bisa terjadi di sana. So dari posisi sekarang sampai bulan Juli secara outlook besarnya kita sedang bergerak di dalam kondisi yang bullish, dan kita bisa memanfaatkan ini untuk buy on weakness. Oke, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Momentum Imlek juga seharusnya bisa menjadi peluang untuk kita memperbesar peluang cuan kita ya Pak Gema ya. Apakah Kalau peluangnya Imlek, masih cukup besar memang tadi melihat pergerakannya? ya, kalau Imlek itu tidak terkorelasi secara detail kepada market ISG gitu. Tapi untuk gold, yes. For some reason mungkin karena China ya drivingnya, Ya. tapi kalau Indonesia tidak. Oke, baik. Tadi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan buy on weakness begitu ya. Tadi juga melihat bagaimana kemudian pergerakan dari indeks harga saham gabungan selama beberapa waktu ke depan. Lantas level terdekat untuk IHSG Pak Gema untuk bisa menjadi acuan? Targetnya tetap ya 7.200 ya. Itu adalah target yang harusnya dikejar di akhir tahun 2022 ini. Karena kemarin memang agak terlambat di 2021. So I guess 80% of the chance dari market kita ini akan all time high lagi nantinya. Dan itu 7.200. Sekarang lagi di subdivision wave 4 dari 5. Oke, Gitu. 7.200 masih menjadi target terdekat dari indeks harga saham gabungan yang kemarin ditutup di level 6.707 atau naik 1,15%. Dari IHSG kita tahu saham-saham pendorongnya cukup banyak, tapi kemarin yang cukup menarik perhatian adalah saham-saham grup MTech dan juga MNC. Ini saya kembali informasikan kepada Anda pemirsa, ada saham MTech di mana SCMA naik 0,68%, MTech-nya sendiri naik 16,43%, kemudian MNC dari MNCN, kemudian BCAP, BABP, BHIT, MSIN, dan IPTV, bahkan KPIG kemarin kompak menguat, bahkan hampir mencapai lebih dari 30% untuk BCAP khususnya 30,56%. Ada berita dalam tanda kutip begitu ya, perkawinan dua media besar antara MTech dan juga MNC. Apakah kemudian kenaikan ini euforia semata, atau justru ada yang bisa kita perhatikan dan ambil peluangnya Pak Gema dari kedua grup media ini? Ya, saya rasa baik itu lamaran ataupun perkawinan tidak impact lah ke sini ya. Euforia pun I don't think ada korelasinya ke sana. Jadi memang grupnya lagi main-main aja gitu. Dan kalau kita dari MTech justru melihat bahwa teknologi stocks ini memang sektornya kayaknya, karena Nasdaq begitu recover mereka pasti akan juga kena dampaknya. Jadi daripada ke urusan personal pernikahan kayaknya lebih ke pengaruh ke teknologi stocks yang di Amerikanya, dan kita ngelihat angka 2.600 itu bisa dicapai nih sama MTech. Konsolidasi besar banget. Saat ini yang terjadi di MTech ini big consolidation untuk mungkin tembus ke 4.000-an harusnya. Tapi kita mesti double check lagi, sehingga dengan adanya kemarin kenaikan yang di tanggal 2 Februari itu menunjukkan bahwa ini dijaga satu. Jadi emiten itu tidak keluar dari stoknya, melainkan mereka sedang melakukan akumulasi dengan range yang harga yang besar, dan kemudian kayaknya mereka akan aiming harga ini all time high deh. Gitu. Itu yang perlu dilihat dari MTech ya. Dan kalau kita lihat dari MNC Capital, kita bisa lihat nantinya ada area demand
atau area imbalance supply and demand yang terjadi itu di antara 85 sampai di 94 range-nya itu. Jadi kalau misalnya mau beli, kita tunggu aja terjadi koreksi sampai di sana baru masuk. Oke, untuk MTEK dan juga BCAP, kedua saham yang kemarin memang kenaikannya double digit begitu ya. Tadi bisa Anda perhatikan pemirsa, jika memang Anda kemarin juga termasuk yang melihat dua saham ini naiknya cukup luar biasa. Tapi bagaimana dengan selain itu, dari MTEK saya ingin ke SCMA justru Pak Gema. Apakah SCMA juga cukup menarik meskipun MTEK tadi di sektor teknologi sebagai induk juga cukup oke, tapi di medianya jangan-jangan tidak begitu oke di SCMA? SCMA tuh dari dulu kita bisa kategorikan dia sebagai saham-saham yang digoreng-goreng habis ya. Jadi volatility-nya besar, terus kemudian pergerakannya juga nggak gampang. Dan sekarang memang lagi mencoba untuk bangkit dari sideways-nya. Sekali lagi tetap ini dalam proses akumulasi. Cuma untuk sementara waktu saya aiming harga 260, ya 265 lah paling nggak kalau saya mau masuk. Jadi itu saya mesti sabar di situ. Unless otherwise dia memperlihatkan sebuah kenaikan yang cukup konsisten setelah ini, baru paling tidak saya butuh ada harga 317 dulu sebelum saya menentukan membeli. Kalau itu harga belum bisa ditembus dan tutup di sana, lebih baik antri di 265 lah paling nggak. Oke. Dua harga tadi untuk SCMA pemirsa, tadi jika saya tidak salah 265 dan juga 317 begitu bisa menjadi acuan untuk Anda. SCMA kemarin ditutup di level 294 atau naik 0,68%. Sekali lagi keputusan kami serahkan kepada Anda. Sementara dua saham MNC yang juga kemarin naiknya cukup kencang begitu ya Pak Gema, ada BABP naik 19,23%, kemudian juga ada IPTV naik 25,19%. Saya ingin ke BABP terlebih dahulu. Ekosistem bank digital juga kita tahu menarik perhatian, ada Arto di sana dan juga beberapa bank lainnya. Tapi apakah kemudian BABP sebegitu menariknya untuk kita perhatikan dengan kenaikan yang terjadi kemarin? Oke, kita lihat dulu dari Bank MNC Internasional. Dia baru mulai keluar daripada bearish-nya dan saya pikir ini cukup perlu dilihat juga ya, selama dia tidak turun di bawah 137, karena bagi saya itu protected level yang smart money kayaknya masuk banyak di level itu, jadi itu cukup menarik. Dan kalau kita lihat target price daripada BABP dengan adanya recovery ini, dia akan menuju ke 280-an yang pertama, itu kalau BABP. Oke, 280-an BABP kemarin ditutup di 186, naik 19,23%, recovery yang memang nanti masih dilihat untuk saham satu ini. Sementara IPTV, MNC Vision, naik 25,19% pada perdagangan kemarin. Pak Gema, ada view tersendiri untuk MNC Vision? MNC Vision tuh completely high risk dan biasanya orang yang main ini adalah orang yang tahu story behind that ya. Jadi kalau kita benar-benar nggak tahu story-nya, bagi saya ini termasuk saham yang bukan untuk pemula lah, kecuali Anda memang mau berspekulasi yang sangat-sangat besar gitu. Oke, high risk bukan untuk pemula, tapi apa yang kemudian bisa kita lihat dari IPTV terutama laju harga sahamnya sendiri? Saya cuma bisa kasih resisten yang paling wajar itu di 230. Oke, resisten 230 cukup lebar dari harga saat ini di 169 untuk IPTV. Tadi sudah ada BABP, kemudian juga IPTV, BCAP yang sudah direview oleh Pak Gema. Sementara MTEK tadi pemirsa ada MTEK dan juga SCMA, ini cukup banyak sekali saham-saham yang mungkin saja bisa Anda perhatikan di hari ini. Tapi satu saham lagi Pak Gema yang justru belum terpantau tadi dari MNCN justru kemarin tidak mengalami pergerakan begitu ya. Meskipun saham-saham lainnya justru bergerak cukup aktif. MNCN sendiri apakah kemudian bisa kita lihat ada potensi atau peluang di hari-hari dekat ini? MNCN saya rasa belum ya, untuk 1 minggu ke depan dihindari dulu aja. Oke. Lebih baik ke grupnya yang lain. Oke, dihindari terlebih dahulu, masih belum dilihat ada peluang, tapi tadi ada saham-saham lainnya yang mungkin saja bisa dijadikan pilihan, ada MTEK dan juga MNC Group. Baik, itu tadi review singkat dari Pak Gema terkait dengan fenomena kemarin yang memang kita lihat begitu tidak ada korelasi khusus, tapi menghijaunya cukup terlihat begitu ya di papan perdagangan kemarin. Dari review tadi saya ingin mengajak Anda untuk melihat saham-saham pilihan yang sudah kami dapatkan informasinya dari Pak Gema. Kita lihat terlebih dahulu rangkumannya dari saham-saham pilihan di hari ini, di mana ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia dengan target yang bisa Anda perhatikan, kemudian juga ada BBYB, kemudian MAPI dan juga ada RO, 4 saham rekomendasi atau pilihan di hari ini. Dan bagaimana kemudian view-nya untuk saham-saham ini, langsung saja saya tanyakan ke Pak Gema langsung. Pak Gema, kita ke saham rekomendasi yang pertama, ada Bank Rakyat Indonesia di sana. Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa?
Target price 4.600, sekarang pola yang terbentuk adalah descending broadening wedge. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk mulai buy and weakness, baik itu nanti di level 4.050 sampai di 3.950. Itu range beli untuk saham ini. Oke, Terus, range beli untuk BBRI dengan target 4.600 begitu ya. Tapi BBRI ini bisa kita pilih menjadi menengah atau panjang saja Pak Gema? dua-duanya. Jadi ini main sampai kira-kira kita simpan di bulan Mei ya, kurang lebih. Oke, bisa dipilih untuk keduanya, menengah ataupun panjang untuk BBRI. Sekali lagi target tadi dari rekomendasi di 4.600. Kemudian ke saham rekomendasi yang kedua ada BBYB. BBYB ini sendiri bagaimana kemudian melihat pergerakan harganya sejauh ini dengan target terdekat di level berapa? Saya ngelihatnya BBYB, saya nggak akan lihat dekat. Ini adalah saham yang bisa kita tarik panjang dan kita sudah jelas lihat di weekly trendnya very bull, dan ini merupakan recovery dari rejection kemarin yang terjadi di 1.600-an ya, 1.700, dan kemudian seharusnya ini akan lanjut naik terus sampai 3.600. Jadi benar-benar kalau Anda mau masuk antara 2050 sampai 2130 misalnya, itu kita bisa mengoleksi saham ini. Oke, bisa mengoleksi saham ini untuk BBYB. Level kemarin di 2120. Tadi jika saya tidak salah 3.600 ya Pak Gema ya? Ya, 3.600 cukup fair kalau misalnya kita bilang ini saham at the end larinya akan ke sana. Larinya akan ke sana. BBYB kan kita tahu ini sebagai salah satu bank yang bergerak juga dalam ekosistem digital. Ada Arto juga di sana. BBYB memang atraktivitasnya memang lebihkah dibanding Arto, atau justru saya juga minta ke pendapat soal Arto ke Pak Gema ini? Ya, ini dua saham yang leading ya di digital. Kalau saya bilang dua-duanya sama-sama bagus, dan ini termasuk dua saham terbaik untuk digital lah. Dan Arto juga tembus ya, harusnya 22 ribuan ke atas ya. Tinggal kita pilih aja. Tapi ingat, volatility dua saham ini luar biasa besar. Artinya apa? Range-nya kalau misalnya naik 10% sampai naik 20% itu tidak susah. Turun juga demikian. Jadi sesuaikan, jangan kaget kalau habis beli saham ini lalu diseret 15-20% ke bawah. Itu kita harus masang range stop loss-nya jauh. Jadi risk to reward 1:1-nya sangat besar di sini. Oke, ini termasuk dua saham yang cukup atraktif di ekosistem bank digital, BBYB, tapi yang masuk dalam rekomendasi di hari ini oleh Pak Gema tadi dengan target di 3.600, masih cukup lebar untuk target BBYB di hari ini yang kemarin ditutup masih di level 2 ribuan. Pak Gema, nanti masih ada dua saham rekomendasi lainnya akan saya tanyakan usai jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz, dan tentunya masih bergabung bersama kami dengan Bapak Gema Guyardi selaku Presiden Director Astronaci International via Zoom. Pak Gema masih bersama kami ya Pak Gema ya? Iya, masih. Ya, kembali kita lanjutkan ulasan saham-saham rekomendasi di hari ini ya. Pak Gema, tadi sudah ada BBRI, kemudian juga BBYB, dua saham dari sektor perbankan. Kita bergeser ke saham rekomendasi yang ketiga, ada MAPI di sana. Ada MAPI, sektornya cukup berbeda, apa yang bisa kita lihat? Ya, retail sektor ini harusnya sudah mulai akan bangkit di tengah sideways-nya. Si MAPI ini mencoba untuk berjuang kembali naik, dan kita lihat range 900 sampai 920 itu merupakan target price-nya MAPI. Oke, bisa menjadi target price MAPI 920. Tapi apakah kemudian MAPI ini prospeknya masih cukup menarik begitu, terutama dengan kinerja retail yang kemarin sempat terganggu begitu ya di tengah pandemi COVID-19, atau justru memang ini purely menarik secara teknikal sahamnya? Ya, kalau kita lihat ini bergerak di dalam konsolidasi yang sideways besar sekali, dan ini satu momentum di mana dia harusnya kembali ke 900-an. Jadi mungkin kalau kita perhatikan secara psikologi market ya, price action analysis-nya saja, apakah nanti dari sisi bisnisnya sendiri memang akan recover, let's see. Yang jelas mereka berdua biasanya jalan beriringan antara kondisi di lapangan maupun dari price-nya, dan kalau kita perhatikan ini adalah kayak momentumnya si MAPI diakumulasi untuk dia kembali ke level 900 sampai bahkan 990 nantinya. Tapi MAPI ini sebetulnya peminat yang cukup tingginya domestik atau justru ada asing juga di sana yang ikut serta? Kalau dulu asing ikut ya, kalau sekarang saya rasa mungkin domestik. Oke. Jadi memang masih cukup banyak akhirnya didominasi oleh domestiknya begitu. MAPI masih ada potensi target price 920 tadi view dari Pak Gema. Benar. Baik, jika Anda memang termasuk menyukai saham retail satu ini, pemirsa silakan saja, tapi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Disclaimer on. Dari MAPI ada saham di sektor energi, Adaro, yang juga masuk dalam saham rekomendasi di hari ini. Nah, energi apakah memang
di tengah kondisi saat ini masih semakin menarik? Apakah hanya Adaro saja yang bisa kita jadikan pilihan utama di hari ini, Pak Gema? Ya, buy and weakness ya kalau Adaro di level 2060 sampai 2020 itu perlu diperhatikan. Targetnya masih jauh, kita bisa set target 2500. Oke, target price-nya di 2.700 pemirsa untuk Adaro bisa diperhatikan. Apakah kemudian ADMR yang juga masih bagian dari Adaro cukup menarik juga Pak Gema, karena memang cukup terlihat dalam pergerakan harian. Biasanya ADMR jika tidak masuk top gainers masuk top losers begitu. ADMR sendiri apakah cukup menarik? ADMR enggak, hindari karena itu pergerakannya aneh banget. Oke, belum masuk dalam rekomendasi di hari ini ya. Ya. Baik, itu untuk Adaro, ada MAPI dan juga Adaro. Tadi target price-nya masing-masing kembali kami sampaikan. Untuk MAPI 920, kemudian Adaro target price di 2.700. Silakan saja pemirsa, keputusan kami kembalikan kepada Anda. Pak Gema, ini terkait dengan investasi begitu ya. Saya ingin, ini agak melenceng sedikit saja Pak Gema. Teman-teman di luar sana masih banyak sekali yang bertanya soal investasi, bagaimana cara cuannya dengan cepat, tapi mungkin takut terjebak begitu. Saya ingin menanyakan tipsnya sendiri. Di hari ini apa yang bisa diberikan kepada teman-teman IDX Channel mumpung masih di awal tahun agar kemudian tidak salah arah? Ya, jadi tidak ada yang namanya investasi itu dijamin pasti selain fixed income. Itu yang pertama. Dan kedua, investasi dengan imbal hasil yang di luar kewajaran itu mostly adalah iming-iming belaka dan Anda harus hindari. Jangan sampai nanti Anda tertipu karena adanya iming-iming membuat Anda itu bisa cepat kaya dan seterusnya. Dan terlebih kalau instrumen investasinya Anda belum kenali, lebih baik belajar dulu karena dunia keuangan tuh luas banget. Nah, sebagai pemula sebaiknya belajar dulu di pasar saham Indonesia karena tidak pakai margin, terus kemudian juga Anda bisa membeli saham-saham yang bagus disimpan. Yang pasti adalah good investment is a boring one gitu. Oke, karena memang ini harus ada dasarnya begitu ya, tetap dipelajari terlebih dahulu, tidak ada yang berlangsung instan karena memang ini cukup ramai sekali kemarin menjadi perbincangan begitu ya. Mungkin saja sesi kita justru bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk bisa memulai investasi dengan cara yang tentunya legal dan baik. Salah satunya bisa datang ke Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana peluang investasi di pasar modal Indonesia. Baik, dari tips investasi tadi Pak Gema, saya ingin ngajak Pak Gema dan juga pemirsa untuk melihat posisi pembukaan dari IHSG di hari ini, di mana IHSG terpantau menguat, melanjutkan kenaikan. Saat ini sudah naik 0,31% pemirsa ke level 6.726,512, naik kurang lebih 19 poin dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Level tertinggi di awal menit hari ini di 6730, level terendah di 6722, kemudian nilai transaksinya memang masih belum begitu signifikan, 227,9 miliar rupiah. 212 saham menguat, kemudian 59 saham melemah dan 219 saham lainnya masih mengalami pergerakan yang stagnan. Adapun secara year to date, IHSG naik 2,18%. Pak Gema, komentarnya untuk posisi opening di hari ini? Oke, kalau kita perhatikan sekarang ini masih di kondisi sideways dan dia opennya gap up. Mungkin akan turun dulu sedikit sampai 6.710 gitu. Sekarang ya kurang lebih 10 poin baru nanti closingnya menurut saya bisa lah di 6750-an sekian. Jadi range pergerakan hari ini plus minus maksimal 1%. Oke, range pergerakan maksimal di hari ini dan tadi openingnya gap up menurut Pak Gema dan saat ini memang masih terus bergerak ke level 6.715,5 tadi sempat menyentuh. Kemudian kita lihat kembali data-datanya lebih jelas lagi di hari ini, dapat Anda perhatikan di layar televisi Anda pemirsa, dari IHSG, kemudian juga Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Ini kita pantau bersama. Kemudian juga kita perhatikan juga top gainers serta top losers di hari ini. Untuk IHSG, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index, IHSG naik 0,27% ke level 6.725,48, kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,1% ke level 562,557, kemudian LQ45 naik 0,37% ke level 951,366. Adapun saham-saham top gainers pemirsa, 4 saham top gainers, ada BBRI naik 2,46% ke level 4.170, ini menjadi salah satu saham rekomendasi juga tadi di hari ini. Kemudian ada Net TV naik 9,38% ke level Rp700 per saham. Telkom menguat 0,48% ke level 4190 dan juga Adaro yang juga masuk dalam top gainers hari ini naik 0,48%
5% ke level 2.220. Ada dua saham rekomendasi yang masuk top gainers pada opening di pagi hari ini. Kemudian kita lihat untuk saham-saham top losers begitu ya, apa saja jika melihat data dari RTI begitu pemirsa, saham-saham top losers di hari ini cukup banyak sektor yang masuk dalam top losers, tapi diantaranya 4. Yang pertama adalah BBCA turun 0,32% ke level 7.775, BBNI 0,68% minus ke level 7.325, Tower minus 0,49% ke 1.010, dan SMMT melemah 6,51%. Saya ingin tanyakan dua saham top gainers Pak Gema. BBRI dan Adaro tidak saya tanyakan lagi begitu ya, tadi sudah kita bahas. Ada Net TV dan juga Telkom. Net TV naik 9,38% ke level Rp700. Net TV seperti apa nih Pak Gema? Ya, Net TV kodenya apa dia? Saya soalnya kurang ini. Kurang familiar. Net TV ini emiten baru nih Pak Gema, kemarin baru melantai. Oh, ya, Net V ya? Ya, NETV. Ya. Saya terus terang saya akan menghindari saham-saham baru IPO kayak begini ya. Makanya saya tidak terlalu perhatikan. Ini saham-saham yang model kayak begini agak susah untuk kita mainkan, dan kemudian ini full speculation. So I prefer lebih baik ke saham-saham yang kita udah sebutin tadi. Oke, Net TV belum masuk dalam preferensi Pak Gema di hari ini meskipun masuk top gainers lebih dari 9%. Sementara satu saham lain yang sudah kita tahu cukup mature begitu, ada Telkom, di sana naik tipis saja 0,48% ke level 4190. Apakah Telkom tidak begitu menarik untuk kita perhatikan? Untuk saat ini belum, dia masih terkoreksi, lagi nungguin harga di bawah ya. Saya rasa nanti pada saat dia di bawah 4.000 baru mulai bisa dikolek. Oke, tunggu di bawah dulu untuk Telkom, masih belum begitu atraktif di tengah kondisi harga saat ini. Sementara ada saham-saham top losers, ada BBCA, BBNI, Tower, SMMT. Dua saham perbankan masuk dalam top losers, ada BBCA. BBCA apakah bisa dijadikan pilihan? BBCA tunggu nanti breakoutnya. Kalau untuk sekarang saya rasa paling bagus beli di 7.500 sampai 7.400. Sementara buy on weakness. 7.500-an masih menjadi harga yang cukup pas atau fair untuk bisa masuk. Sementara BBNI yang hari ini turun ke level 7.325, Pak Gema? Oke, BBNI ini salah satu good picks juga untuk saham banking ya. Dan untuk membeli saya pikir belum di harga sekarang, kita bisa tunggu dulu 7.100-an atau sekalian pada saat dia break di atas 7.525 kita akan masuk di situ. Tunggu di 7.100 atau sekalian nanti tunggu break di atas 7.500 BBNI yang hari ini masuk dalam top losers. Dan kita bisa lihat si BBNI ini kayaknya potensialnya membentuk cup and handle ya. Jadi memang benar 7.100-an itu bisa dipakai sebagai area akumulasi. Oke, BBNI masih bisa terlihat begitu ya, tadi polanya bagaimana kemudian bisa Anda cermati. Pemirsa, jika memang ini menjadi saham-saham yang masuk dalam universe Anda, silakan saja untuk Anda perhatikan. Sementara satu saham lainnya, Pak Gema, ada Tower melemah 0,49% ke level 1.010. Untuk Tower bagaimana? Tower dibiarin aja karena ini bergerak di dalam kondisi bearish rally nanti sampai bottomnya aja. Ini agak susah nih Mas Wayong, ini perjalanannya panjang dia ke bawah masih. Dibiarkan saja karena memang bearishnya masih cukup terlihat. Baik, itu 3 saham top losers di hari ini pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan acuan untuk Anda. Pak Gema, ini sepertinya kita sudah ada di ujung diskusi, tapi saya minta sekali lagi terakhir mengingatkan kembali ke teman-teman agar kemudian investasinya tidak terjebak ke investasi yang salah. Jadi kita langsung saja daripada Anda pusing-pusing mikir marketnya apa, coba belajar saham dulu deh ya. Karena saham itu bagaimanapun juga saya tidak bisa bilang di saham itu nggak ada resiko. Tetapi paling tidak kalau beli saham yang benar, beli saham-saham yang kapitalisasi besar dan yang fundamentalnya bagus, Anda akan lebih besar peluangnya untuk sukses di masa yang akan datang. Oke, itu menjadi tips pamungkas dari Pak Gema di hari ini. Semoga bisa menjadi semangat untuk Anda berinvestasi di tahun ini. Pak Gema, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Market Buzz. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Oke, thank you.